Berhenti. Xiaohan, hari ini kalau tidak bayar 300.000, aku akan menguburmu di ladang ini. Percaya tidak? Sudahlah, jangan berlebihan. Kalau dulu bukan karena kau menipuku dengan tanah berpasir itu, masa aku sampai menghabiskan warisan 600.000 itu sampai habis total? Sekarang aku masih berutang 300.000 padamu. Jangan banyak bicara. Hari ini bayar utang atau bayar nyawa? Bayar utang? Tidak mau. Hei, jangan lari. Wang Mazi, kalau hari ini kau berani mengganggu suamiku, akan kusuruh ayahku mengusirmu dari desa. Anci, jangan kira karena ayahmu kepala desa, aku jadi tidak berani memukulmu. Aku kan orang terkaya di desa. Kak Mazi, tolonglah. Sayur di ladangku ini sebentar lagi panen. Nanti kalau sudah laku, akan kubayar secepatnya, oke? Sayur jelekmu itu paling banter laku beberapa ribu. Buat apa? Aku tak ada uang. Kalau bisa bunuh aku. Bocah kurang aja. Kakak Xiaohan. Wang Mazi, dasar bajingan. Berani sentuh laki-lakiku? Aku akan melawanmu. Dasar Anki. Aku akan pukul putri lurah. Tangkap dia. Lepaskan aku. Tidak kusangka putri lurah itu tubuhnya lumayan juga. Dasar perempuan, kau gampang marah. Hentikan. Apa? Mau jadi pahlawan? Baik. Hari ini kalian berdua akan kubabat semuanya. Serang. Cepat pergi. Tunggu saja. Tunggu saja. Kakak Xiaohan, kau hebat sekali. Anis, apa yang baru saja terjadi? Tidak kusangka, aku Dewa Guci yang mengarungi segala penjuru, tetapi engkau bocah kurang ajar ini membuka segelku. Siapa yang berbicara? Hai bocah, kau terlalu penakut. Apakah tadi Anda yang berbicara denganku? Kakekmu pun tidak berhasil membuka segelku, tapi engkau berhasil membukanya. Ini bisa dibilang ada jodoh. Artinya, Anda mengenal kakekku? Cepatlah menjadi muridku. Hah? Aku maksud saja terbangun. Kekuatan jiwaku tidak mencukupi. Setelah aku mengajarkanmu teknik kultivasi tertinggi, aku gak akan tertidur. Apakah teknik kultivasi tertinggi yang Anda maksud bisa membuatku menghasilkan uang? Kesenian teknik teman dan tempat. Tidak kusangka, tuan dari orang tua ini adalah orang miskin. Aku... Di mana? Setiap hari aku akan memberimu 3 tetes cairan spiritual. Mempercepat pertumbuhan tanaman. Wahugas memiliki khasiat menyehatkan. Dengan begitu, kamu tidak perlu khawatir lobakmu tidak laku. Lobak ini memang tumbuh dengan baik. Raja Lobak Super, 10 yuan sekati. 10 yuan sekati. 10 yuan sekati? Kenapa tidak merampok saja? Lobakku ini tak laku 1 yuan sekati pun. Bang. Setiap orang punya usahanya sendiri. Kalau kamu tidak laku, bukan berarti aku juga tidak laku, kan? Kau memang kurang ajar. Orang tua ini hari ini akan... Bangsan, dia... Itulah bocah itu, mengerek harga dan mengganggu ketertiban pasar. Lobak ini menarik. Tapi aku bilang ya, semua hal harus ada aturannya. Pasar ini punya aturannya sendiri. Kalau kamu ingin berjualan di sini, kamu harus mematuhi aturan pasar. Mengerti? Mengerti, Bang. Saya silakan merokok. Ayo pergi. Bangsan, bocah ini menyombongkan diri di sini. Dia mengaku lobaknya Raja Super. 10 yuan sekati. Aku bilang ya, gue sudah sembelit beberapa hari, sampai tidak bisa makan. Jangan pernah macam-macam denganku. Kaki... Kau sembelit ya?
Coba makan lobak ini. Meski bukan obat segala penyakit, yang pasti bikin nafsu makanmu bagus. Kau mempermainkanku? Mana bisa aku makan sekarang? Keluargaku itu tabib turun-temurun. Kalau aku lihat kamu ini mengalami gangguan pencernaan. Kalau tidak ditangani dengan baik, masalahnya bisa jadi agak besar. Coba saja makan 1 batang. Sebagai percobaan. Kak 3, ada apa? Kau yang bikin kakakku begini ya? Kau menyinggung Kak 3, kau akan kena batunya. Hentikan! Apa yang kau lakukan? Berdiri! Bro, kau penyelamat hidupku. Ini bukan lobak biasa. Ini obat sakti. Siapa namamu? Aku, Namamu siapa? namaku Xiaohan. Tapi Kak, ini cuma 1 lobak. Bukan sampai disebut penolong. Xiaohan. Ya, Nama yang bagus. Mulas Harsin Wai. Kau saudaraku. Kak 3, ini... Tutup mulutmu. Aku bilang kalian, mulai hari ini, Shokang saudaraku. Siapapun yang berani ganggu dia, berarti ganggu aku. Ya. Kakek, inikah tempat tinggal? Orang sakti yang kakek maksud? Benar. Inilah tempatnya. Permisi, apakah ini rumah kakek Xiaorui? jadi kalian kenal kakekku? Benar. Kakekku dan kakekmu adalah sahabat lama. Kali ini kami datang khusus mencari beliau untuk berobat. Apakah beliau ada di rumah? Silakan masuk. Baik. Maaf, kalian datang terlambat. Kakekku sudah meninggal 1/2 tahun yang lalu. Apa? Kakek. Saudara Xiao, mengapa kau tidak menungguku? Kakek Xiao ahli dalam pengobatan, menyelamatkan begitu banyak orang. Mengapa ia meninggal begitu saja? Apakah kau menipu kami? Aku, Yu Xing, jangan mengada-ada. Kakek. Lalu bagaimana dengan penyakitmu? kakek ini wajahnya kuning, kulitnya kering, dan juga sangat kurus. Mungkin dia terkena penyakit liver. Sisa usianya tidak banyak. Nah, aku adalah kawan seperjuangan kakekmu. Panggil aku kakek Lin saja. Kau adalah cucu Xiaorui. Siapa namamu? Siapa lagi yang ada di rumahmu? Halo kakek Lin. Nama saya Xiaohan. Di rumah hanya ayahku yang masih hidup. Dia sekarang bekerja di luar kota. Karena kalian teman lama kakekku, kebetulan aku sedang memasak beberapa hidangan. Kalau kalian tidak keberatan, makanlah seadanya di sini. Tidak keberatan, tidak keberatan. Baiklah. Kalau begitu saya ambilkan lauknya. Xiaohan, kamu bajingan. Keluar sekarang. Hang Mazi, jangan marah dulu. Bicara baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Berani tidak bayar utang dan memukulku. Sampai membuatku dirawat 3 hari di rumah sakit. Patahkan 1 kakinya. Jangan main tangan, kawan. Kang Mazi, saya punya uang 10.000 hasil jualan sayur hari ini. Terimalah dulu. Sisanya pasti saya bayar. Jangan main-main. Lahan sayur 300-mu milikmu, mulai sekarang jadi milikku. Itu sebagai pelunasan utang. Tidak mungkin aku... Mungkin atau tidak bukan kau yang menentukan. Serang. Berhenti. Berani kalian. Pergi. Lemparkan mereka keluar. Xiaohan, kau memang kejam. Lihat saja sampai kapan mereka bisa melindungimu. Berdiri. Berdiri. Kakek Lin ini sebenarnya apa identitasnya? Pengecut. Hanya preman kampung saja sudah bikin ketakutan. Apa engkau tidak dengar kata mereka? Aku yang membuat mereka masuk rumah sakit, dirawat berhari-hari. Tapi
Apa masalah bisa selesai dengan berkelahi? Kalau pengecut ya pengecut. Masih cari alasan saja. Yuking, tenanglah. Nak, ini cek senilai 1 juta. Pakailah untuk membayar utang. Kau cucu saudara Xiao. Berarti juga cucu Lin Tianan. Aku tidak bisa mengabaikan urusanmu. Ambillah. Kakek Lin, aku tidak bisa menerima uang ini. Jika kakek percaya padaku, simpanlah cek ini baik-baik. Mengenai utangku ini, aku bisa melunasinya sendiri. Haha, pantas saja kau cucu saudara Xiao. Keras kepalamu sama persis. Baru saja, terima kasih kakek Lin sudah membantuku. Aku tidak punya hadiah yang layak. Lobak ini adalah varietas baru yang aku kembangkan. Aku lihat kakek suka memakannya. Bawalah pulang. Bisa ditumis atau dimakan sebagai buah. Kau terlalu pelit. Beruntung kakek tadi masih mau membantumu melunasi utang. Kamu ini... Kakek, Tapi, aku juga barusan menolak kakek Lin. kamu ini tidak tahu balas budi. Aku Nak, kau pemuda yang berjiwa besar, seperti kakekmu. Kalau ada kesempatan, datanglah ke ibu kota untuk mencariku. Kakek Lin selalu menyambutmu. Nak, kalau begitu kami pulang dulu. Ayo kakek. tunggu. Kakek Lin, tunggulah saya di sini sebentar. Kakek Lin, ini adalah hasil karya kakekku sebelum wafat, yaitu sejenis cairan ajaib. Katanya efeknya sangat menakjubkan, mungkin bisa menyembuhkan penyakitmu. Bagus. Ramuan buatan kakek Xiao pasti bisa menyembuhkan. Kenapa tidak kau keluarkan lebih awal? Aku lupa. Tidak apa-apa. Kemampuan medis teman lamaku ini sungguh sangat hebat. Kita tidak usah buru-buru pergi. Baiklah, Kalau begitu ya, kita masuk dulu. Kakek Lin, dengar Xiaohan, kau terlalu pelit. Cuma segini, bahkan tidak cukup untuk membasahi bibir. Ini, bagaimana ini bisa menyembuhkan? bukan kau paham tidak orang lemah tidak cocok diberi suplemen? Aku bisa mengeluarkan beberapa tetes cairan ajaib ini, itu sudah seperti mengorbankan dagingku sendiri. Kakek Lin, minumlah ini sampai habis. Jangan disia-siakan. Kakek, bagaimana perasaanmu sekarang? Bagus. Sangat bagus. Luar biasa, luar biasa. Benar-benar manjur. Xiaohan, cepat beri kakek beberapa tetes lagi. Ini, Sudah ku bilang, kau paham tidak orang lemah tidak cocok diberi suplemen? Namun, jika kau ingin kakek Lin lekas sembuh, mungkin perlu sedikit pengorbanan. mau apa kamu? Aku peringatkan kamu, kalau kamu melanggar aturan, aku nggak akan kasihan. Pernahkah kamu mendengar puisi kuno? Menyiangi padi di siang hari? Ayo, Konsekuensi yang kamu maksud, jangan-jangan adalah menyuruhku datang untuk membantumu mencabut lobak? ini cuma setengah dari konsekuensinya. Kalau begitu, ini cukup menarik. Kalau begitu, cepat ajari aku dong. Gimana caranya? Gampang banget. Perhatikan baik-baik. Lihat kan? Gampang kan? Bisa kan? Dengar Nona Lin. Kamu bisa nggak sih? Kamu ini mencabut lobak saja bisa jatuh? Siapa sih yang nggak pernah pertama kali? Lumayan bagus. Dengar Xiaohan,
Bisa nggak kamu pijitin pinggangku? Ini bikin capek banget. Pinggangku hampir putus. Ini kurang pantas. Kalau begitu, kakekku memang mengajarkan sedikit teknik pijat warisan keluarga. Tapi kamu ini Aku belum berkata apa-apa, kamu malah canggung. Lagi pula, tadi saat kamu diam-diam melihatku, kamu juga tidak malu. baik. Kalau begitu baiklah. Harum banget. Pantas saja para bos besar, kalau kaya langsung cari selingkuhan. Xiaohan, kamu mau kemana? Bukankah kakek Lin sedang sakit? Aku mau ke gunung, cari ayam hutan, dan kelinci, bawa pulang, buat kakek Lin sehat. Kamu cukup berbakti ya. Tunggu aku ikut. Bisakah kau menungguku? Nona Lin, dengan kecepatanmu, saat kita sampai di gunung, kita tidak akan dapat apa-apa. Ini semua karena lelah membantumu mencabut lobak tadi sore. Xiaohan, gendong aku. Ini kurang pantas. Jangan banyak bicara. Bukan. Cepat. Turun, lagi sedikit. Xiaohan, berani kau menyentuhku? Bukan, ini kecelakaan. Kecelakaan? Pelan-pelan. Cepat lihat. Di depan benar-benar ada ayam. Hari ini kita benar-benar beruntung. Pelankan suara. Itu ada di sana. Kau pelan-pelan. Sial, dia kabur. Sepertinya sup ayam malam ini tidak akan jadi. Semua salahmu. Cepat tarik aku bangun. Xiaohan, tunggu aku. Bukan. Aku pergi untuk bisnis. Buat apa kau ikut? Lagi pula, kau pergi dengan pakaian seperti ini. Tidak takut mempermalukan Nona Lin? Aku ingin melihat berapa banyak uang yang bisa kau dapat dari lobak-lobakmu ini. Baiklah, Nayo. Tunggu sebentar. Kemari bawa ini. Saudara, Boss Long. kakak datang. Bagaimana bisnisnya? Lumayan. Adik ipar? Ini, Ini adik iparmu kan? bukan. Dia Lihat saja. cuma penjaga kasir. Apa yang malu-malu? Lihat pipimu sampai merah. Jadi, 2 hari lalu aku agak sibuk. Soal resep obat itu, aku lupa. Soal itu, aku makin harus berterima kasih padamu. Soal resep itu tidak perlu lagi. Penyakitku sembuh tanpa diobati. Cuma makan lobakmu ini, sekarang bukan cuma bisa makan nasi, aku juga bisa minum sup. Hebat kan? Kalau begitu, lobak sepertimu ini, muatkan 1 truk untuk ku bawa pulang. Siap. Kemari saudara, ini sedikit tanda terima kasih. Boss Long, kita sudah bersaudara angkat. Kalau engkau beri uang, artinya kau tidak menghargaiku. Bawa kembali. Saudara-saudara, saudara kandung saja masih hitung-hitungan. Kalau kau tidak terima, berarti kau meremehkan kakakmu ini. Boss Long, uang ini sungguh tidak bisa kuterima. Makan dan ambil gratis dari saudara, aku Longsan tidak bisa berbuat seperti itu. Lagi pula uang ini bukan untukmu, buat adik ipar. Makasih Kalong. Muat. Kamu ngapain? Ini punyaku. Apanya punyamu? Aku hitung hasil jualan. Aku yang hitung. Hari ini ternyata laku 28.000. Ayo pergi beli baju baru. Tunggu aku. Xiaohan, cari uang jual sayur di sini. Jangan bilang sampai sekarang. Kau belum bisa melupakanku. Kebenaran, aku masih harus berterima kasih. Buat kaldu kuer. Kamu membawaku ke Yunfeng. Bagaimana aku bisa kenal Lu Yuan? Lihat, itu pacarku.
Kepala Dinas Pasar, Lu Yuan. Sayang. Xiao Han Senior yang. Kau kenal? Salam kenal. Selamat untuk kalian berdua. Xiao Han. Gue shrink case. Lebih baik lupakan aku. Lagi pula hidupku sekarang. Baik-baik saja. Juga nggak kekurangan uang. Baiklah. Asal hidupmu baik. Kalau nggak kekurangan uang, belanjalah. Lagi pula orang yang kekurangan uang tuh banyak sekali. Dengar tuh omonganmu. Sejujurnya, pengeluaranku sehari sekarang lebih banyak dari pengeluaranmu sebulan. Lihat, kamu miskin sampai nggak bisa masak. Masih banyak utang. Pasti jadi jomblo seumur hidup. Aku... Sayang. Kau lama menunggu. Aku belikan buah favoritmu. Ayo coba. Menyukai penjual sayur? Apa hasil baiknya? Nona bodohkah kau? Menurutku, Nona yang bodoh adalah kamu. Meninggalkan mutiara, menganggap Gucci sebagai harta. Ini bukan bodoh, melainkan buta. Kau melihatnya? Baru beberapa jam, Xiaohan sudah menghasilkan sebanyak ini. Dan kamu? Nona Yang, kalau tidak ada urusan, kami pamit dulu. Kemarilah. Dasar pengecut, bagaimana bisa kau kenal wanita seperti itu? Kak Xiaohan, Ansi, ada apa? ayahku patah kaki. Cepat lihatlah. Baik, baik. Bagaimana kalau kau pulang dulu? Aku pergi ke rumah kepala desa. Aku ikut saja. Baiklah. Ayo pergi. Di mana kepala desa? Ayahku belum pulang. Belum pulang? Bukankah kau bilang kaki kepala desa patah? Kak Xiaohan, aku hanya membohongimu. Aku hanya ingin kau datang ke rumahku untuk makan. Kau sudah lama tidak datang ke rumahku. Ansi, kau ini sungguh nakal. Maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. Baiklah. Untung tidak apa-apa. Kalau begitu kami pulang dulu. Nanti kalau kepala desa sudah kembali, kami akan makan lagi. Tunggu. Siapa dia? Jangan-jangan dia pacarmu? Bukan. Dia bernama Lin Yuking, teman baikku, yang tinggal di rumahku 2 hari. Oh, begitu rupanya. Kalau tidak ada hal lain, kami pulang dulu. Baiklah. Ayo pergi. Apa? Aku menjadi pacarmu? Itu sangat membanggakanmu. Tapi kamu masih tidak mau? Apa maksudmu? Apakah aku tidak pantas untukmu? Atau membuatmu malu? Bukan maksudku, Nona Lin. Kita sebenarnya tidak punya hubungan apapun. Kenapa harus membuat orang salah paham? Lagi pula, setelah kakek Lin meninggal, hubungan di antara kita sudah tidak akan ada lagi. Nanti aku jadi apa? Ditinggalkan oleh orang lain sekali lagi? Nak, kamu tidak pergi ke ladang dengan Xiaohan hari ini. Aku lelah. Dia itu tidak membiarkanku pergi. Dia kesal padaku. Menurutku, Xiaohan cukup baik padamu. Benar kan? Kamu membuatnya kewalahan sekali. Kakek, siapa sebenarnya cucu kandungmu? Kamu ini masih cemburu. Asalkan Xiaohan mau, harta keluarga Lin kita harus ada bagian untuknya. Aku kurang mengerti. Mungkin nanti harta keluarga Lin kita tidak akan sebanyak miliknya, bahkan harus minta bantuannya. Jadi, kakek memutuskan untuk menggunakan cara lain untuk mengompensasi Xiaohan. Ini juga hutang kakek kepada keluarga Xiao. Kakek, apa maksudmu? Hah? Kenapa? Yuking, kamu kenapa? Kakiku terkilir. Aku ingin berdiri tapi tidak bisa. Oh, kalau begitu aku... Xiaohan, tunggu sebentar. Biar aku pakai baju dulu. Baik, beritahu aku kalau kamu sudah siap ya. Xiaohan, silakan masuk. Yuking, kamu stir up ribs. Kakiku terkilir. Akan sembuh dalam beberapa hari. Kalau begitu aku menggendongmu masuk ya. Pergelangan kakimu terkilir, aku perlu membetulkannya. Kalau begitu pelan-pelan ya.
Mungkin akan sedikit sakit. Kamu tahan ya. Ada ular. Kurang ajar. Xiao Han, ku dengar kamu lagi sukses akhir-akhir ini. Wang Mazi. Ngapain kesini? Xiao Han, di desa ada yang melindungimu. Di sini, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Serang. Berhenti. Siapa yang ikut campur? Bang! Bang! Kenapa Anda kesini? Anak buah saya kurang ajar. Jangan salahkan mereka. Hari ini saya kesini, hanya urusan kecil, beresin orang lalu pergi, tidak akan menghalangi jalan Anda. Apakah dia? Ya, itu dia. Aku bilang, Bang, orang ini benar-benar tidak tahu diri. Selain tidak bayar utang, dia juga... Wang Mazi, kamu berani memukul Bang Xiao. Cari mati. Xiao? Xiao? Kak Xiao, bagaimana menangani orang-orang ini? Patahkan kaki atau tungkainya. Tunjuk tempatnya. Xiao Han? Kak Xiao? Aku bersumpah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Wang Mazi. Jangan-jangan kau sekarang mengaku salah. Setelah kembali ke desa, kau akan ingin menindasiku lagi dengan mengandalkan banyak orang. Kamu masih berani berkali-kali mengganggu Kak Xiao? Kamu! Sudahlah Kak Long. Aku dan Wang Mazi, bagaimanapun juga kami sekampung. 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 Shrakshi, ampuni saja dia. Baiklah. Kalau begitu, semua menurut Kak Xiao. Wang Mazi, ingat ini. Kak Xiao adalah saudaraku, Long San. Jika kau berani tidak hormat padanya lagi, akan kubuang kau ke sungai untuk umpan ikan. Terima kasih Kak San. Terima kasih Kak Xiao. Pergi! Soal kejadian semalam, maaf ya. Aku bukan Xiao Han, kamu di rumah? Yang Hui. Hah? Xiao Han! Xiao Han, kamu di rumah? Xiao Han, Kamu datang untuk apa? aku pulang. Harcoins, aku datang untuk membicarakan kerjasama denganmu. Ku dengar lobakmu laris di pasar. Hanya dalam beberapa hari kau meraup hampir 100.000. Terus kenapa? Xiao Han, lobakmu, bukannya ditanam dari ladangmu sendiri? Begini, beritahu aku sumber pasokannya, asalkan pacarku mengucapkan sepatah kata. Wang Mazi itu mulai sekarang tidak akan berani lagi mengganggumu. Tidak, gua ada komentar. Silakan pulang. Oh, jangan tidak tahu kepada Xiao Han. Karena kamu begitu ingin tahu kabar tentang lobak itu. Ayo. Kalau begitu, keluarkanlah 100.000 untuk membeli informasi ini dariku. Xiao Han, dasar lobak busuk, kau minta 100.000 dariku. Kau gila uang ya? Menurut gua, orang yang gila uang itu adalah kamu. Xiao Han, tunggu saja. Oh, nanti akan ada waktunya kau menangis. Hey. Lagi ngapain? Kau gelisah seperti pencuri. Kok kau sembunyikan cairan spiritual itu di mana? Ini kamarku. Kamu datang ke kamarku untuk mencuri dan masih begitu tidak tahu malu. Siapa suruh kau begitu pelit? Aku... Cuma ingin kakek cepat sembuh, Jangan khawatir. Kapan kakek Lin minum tetes yang kedua? Aku sudah paham. tapi sudah lama sekali, masih belum minum tetes yang kedua. Apa kau sayang? Bukan maksudku menyinggungmu, Nona Lin. Engkau mengira cairan itu adalah embun yang bisa didapat kapan saja? Aku bilang padamu, dulu ada yang menawar 10 juta per tetes. Kakekku saja tidak rela menjualnya. 10 juta? Semahal itu? Buat apa aku bohong padamu? Kalau begitu, lalu kenapa kamu tidak menjualnya? Kalau kamu jual itu, kamu tidak akan sampai tinggal serba pas-pasan. Mana aku tahu kakekku...
Jual buah. Tinggal sedikit. Lu Yuan, Kami menerima laporan warga bahwa kamu sengaja menaikkan harga 10 kali lebih tinggi dari harga pasar untuk menjual sayuran. Ikut saya. laporan? Pelapor itu adalah dirimu sendiri kan? Apakah itu aku? Aku juga tidak tahu. Lagi pula, kami juga harus merahasiakan identitas pelapor. Saya ingin bertanya, apa itu menaikkan harga secara tidak wajar? Kualitasnya berbeda, tentu harganya juga berbeda. Kembali ke soal kualitas, lobak yang saya jual, coba tanya kemana-mana, siapa bilang tidak enak? Omong kosong! Aku rasa lobakmu jelas disuntik obat. Jadi rasanya beda. Pantas saja. Yang berdalih itu kamu kan? Kamu ini memfitnah. Buah-buahan, harganya bisa berbeda, rasanya tentu juga berbeda. Kalau untuk lobakku, kenapa tidak boleh? Meskipun kamu tidak memengaruhi harga, lobak yang harganya 1 yuan itu, kamu jual 10 kali lipat, itu tetap melanggar peraturan dan harus diperiksa. Kamu Terima apa? Apakah kamu sudah minta izin padaku? Yo King, Bukankah ini pacar kecilmu? Kenapa sampai kau harus dibantu oleh seorang wanita? Lu Yuan, oh Lu Yuan. Jangan terlalu sombong. Jangan kira aku tidak tahu. Ada sesuatu yang tidak beres di balik ini. Muslihat? Ayo ceritakan. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kau punya. Salah paham. Semua salah paham. Tuan Xiao, sekarang kau boleh pergi. ini aku Ayo pergi. Aku sudah lapar. Cepat pulang dan masak untukku. Ayo dong. Ayo. apa yang tadi kau bicarakan dengan Lu Yuan, Tentu saja tentang dia dan Yang Hui. Yang Hoi, sungguh wanita yang kejam. Dia dan Lu Yuan itu benar-benar sepasang pria dan wanita mesum. Hah? Panggil aku Kak. Tidak mau. Aku barusan menyelamatkan nyawamu. Apa salahnya panggil aku Kak? Aku bilang tidak. Tetap tidak mau. Bikin kamu kesal. Xiaohan, Kak Dongyu, kamu tidak apa-apa. Xiaohan, aku tidak sengaja keselio kaki. Aku bantu kamu berdiri dulu. Ayo, 1, 2, 3. Pelan. Biar aku lihat. Kak Dongyu, lukamu cukup parah. Aku antar kamu ke rumahku untuk mengobati lukamu. Sudahlah, kakak bisa pulang dan obati sendiri. Kakak Dongyu, kamu ini mungkin tulangnya cedera. Begini saja, aku gendong kakak pulang. Apa kau tidak takut? Pacar kecilmu cemburu? Dia datang cari kakekku berobat. Aku tak punya keberuntungan sebesar itu. Ayo, pegang. Ayo, naiklah. Wow, lembutnya. Dasar bocah nakal. Kak, ini murni pujian. Pujian. Ayo, Kak Dongyu. Meski tidak berat, tapi tangan ini aku tak berani pakai tenaga. Kalau kau terus meluncur turun, itu juga kurang baik. Jangan-jangan kau mau mencari untung dari kakak? Saya dah. Terutama, begitu juga kau tidak nyaman kan? Kalau begitu, baiklah. Kak, hati-hati. Kakimu ini, Xiaohan, salep itu ada di lemari luar. Tolong ambilkan untuk kakak. baik. Kak, ini... Dasar bocah nakal? Masih malu ya? Sudah aku balut. Kemarilah. Kak, biar ku bersihkan lukanya dulu. Xiaohan. Ya, Kak, kenapa aku baru sadar sekarang? Kamu ternyata ganteng ya? tentu saja. Kamu jangan sombong kalau dipuji. Xiaohan pelan sedikit. Oh. Sakit. Kak,
Kamu boleh tertawa, tapi jangan banyak gerak. Tahan sebentar ya. Tong Yu, Itu Wang Mazi. Dia kesini ngapain? Ini Tong Yu. Kamu pergi dulu. Jangan sampai Wang Mazi melihatmu. Nanti bisa bikin masalah. Tong Yu. Xiao Han, kenapa kamu di sini? Kak Dong Yu keseleo kakinya. Aku kesini mau mengoleskan obat. Laki-laki dan perempuan sendirian di satu ruangan? Cuma mau mengoleskan obat? Kamu pikir aku bisa dibohongi? Kamu ngomong ngawur apa? Kamu ke rumahku ngapain? Xiao Han bisa ke sini. Masa aku nggak boleh? Wang Mazi maksudku. Pelajaran yang kuberikan 2 hari lalu. Masih kurang ya? Xiaoku, kamu orang besar itu bermurah hati. Hari ini aku khusus antar buah untuk Dong Yu. Kalian silakan dimakan. Kalian sibuk. Aku pergi dulu. Xiao Han, keluar kau. Para tetangga, dengarkan baik-baik. Xiao Samu ini biasanya berpura-pura menjadi pria sopan santun. Padahal dia sudah lama berselingkuh dengan janda di ujung desa bernama Andong Yu. Wang Mazi, jangan asal bicara. Lihatlah, Dia merasa bersalah. Apa yang dia katakan? Itu benar Xiao Han? Yuking, jangan dengar omongannya. hari itu Saat Kak Dong Yu keseleo kaki, aku menggendongnya pulang dan memberinya obat. Wang Mazi, aku ingin bertanya padamu. Hari itu kau diam-diam pergi ke rumah Kak Dong Yu. Apa maumu? jangan memfitnah. Kalau kau tidak percaya, tanyakan saja pada janda Andong Yu itu. Wang Mazi. Jika kau berani berbohong, lihatlah apakah aku berani merobek mulutmu. Apa yang kalian ributkan? Kakek Lin, Jangan sampai kau tertipu oleh Xiao Han yang... Berpura-pura baik ini. Kepribadian Xiao Han. Aku percaya. Apa lagi yang kau tunggu? Wang Mazi, Aku peringatkan kau. Jika engkau berani bicara sembarangan lagi, Setiap kali aku mendengarmu, akan kubereskan kau. Kakek Lin, terima kasih. kau adalah cucu dari sahabatku Xiao. Aku percaya padamu. Aku juga mempercayaimu. Xiao Han, ini Tuan Shen. Halo Direktur Shen. Hei saudara Xiao, rasa lobak yang kamu tanam ini, kenapa berbeda dengan punya kami? Rasanya sangat lezat. Ini kan varietas baru, tentu saja jadi berbeda. Saudara Xiao, Usia kita hampir sama. aku akan terus terang, Sejujurnya, kali ini lewat Dong Yu, ya aku berharap lobak premium milikmu, yang kelas 1, bisa disuplai eksklusif untuk kami. Hotel Xiangshan. Tetapi, barang bagus seperti ini. Bukankah seharusnya semua orang bisa mencicipinya? Kalau untuk eksklusif, mungkin aku tidak bisa. Pikirkan baik-baik sebelum menolak. Lobak ini memang ku tanam dengan... Tapi ini varietas baru yang ku kembangkan. Lihat sendiri dekorasi ini. Kalau bicara soal eksklusif, berapa orang yang sanggup membelinya? Saudara Xiao, harganya terserah kamu. Direktur Shen, maaf, kali ini mungkin akan mengecewakan Anda. Kau yakin? Saudara Xiao, jangan menyesal nanti. Direktur Shen, mau. Hari ini, aku sudah janji makan dengan teman lain. Jadi kita bicara lagi lain kali saja. bro, kudengar akhir-akhir ini kau ada masalah. Mau kakak bantu? Kakak Long, tidak apa-apa. Coba lihat. Kalau nanti ada masalah, bilang saja padaku. Nanti ku bantu selesaikan. Kalian berdua, apa kalian lupa padaku? Dick? Ah, mana bisa? Oh, begitu. Hari ini aku yang traktir. Ayo kita nyanyi bareng. Ayo, Berangkat. Makanannya mantap. Bro, Sebenarnya aku... sudah lama ingin membicarakan sesuatu denganmu. Dengan hubungan kita begini, langsung saja katakan. Begini, sekarang kamu menggeluti usaha tani sayuran. Aku berpikir, kita buka restoran bersama-sama.
Menurutmu bagaimana? Buka restoran? Betul. Aku sudah memikirkannya. Nanti kamu sediakan bahannya, aku yang keluar modal. Sahamnya dibagi 2 sama rata. Bagaimana, oke? Menurutku bisa. Tapi untuk investasi ini, kita berdua tetap masing-masing setengah. Aku yang bertanggung jawab atas bahan-bahannya. Kamu bertanggung jawab atas... Manajemen operasional restoran itu. Oke. Tapi untuk biaya bahan ini, kita hitung terpisah saja. Sedangkan untuk biaya manajemenmu, kami bayar gajimu normal sesuai harga pasar. Untuk bagian sahamnya, kakak ambil 60%, aku ambil 40%. Tidak masalah. Ayo. Terserah kakak. Anci, kenapa engkau di sini? Ikut aku pulang. Rupanya Dik Xiao. Pak Shen, hari ini aku masih ada urusan. Kita lanjutkan cerita lain kali. Dik Xiao, Anci adalah milikku. Kau tidak bisa membawanya pergi. Jangan bicara sembarangan. Aku bukan orangmu. Kau putuskan sekolah dan bekerja di sini untuk mendekatiku. Semua orang di sini tahu. Kalau kau orangku, Karena kau bilang kerja sama dengan Kak Xiaohan, aku baru mau bekerja di sini. Anci, Kalau aku tidak bicara... kau tidak akan bisa pergi. Oh ya? Kak Xiaohan, jangan pukul dia. Berani sekali kau memukulku. Yang kupukul memang sampah sepertimu. Kak Xiaohan? Xiaohan, jangan gegabah. Aku memang suka rela bekerja di sini. Tidak ada yang memaksaku. Ayo. Aku tidak akan melepaskan kalian. Kalau tidak ada masalah, kau istirahat saja dulu. Aku pulang dulu ya. Tunggu. Anci, mau apa kau? Dengar ya, kau gadis kecil, jangan macam-macam. Apa yang kau pikirkan? Jangan-jangan kau ingin aku memperlakukanmu dengan baik? Tidak ada. Ya, dengar baik-baik. Di usiamu ini, kau harus fokus belajar. Jangan lagi pergi ke tempat seperti itu. Aku tuh tidak suka belajar. Dikeluarkan itu bagus. Lagi pula apa gunanya belajar? Kalau nanti punya uang buat suami yang tidak kita cintai, Aku tidak mau. Apa maksudmu? maksudku, kamu setuju jadi pacarku? Lalu setelah itu, semua yang kamu bilang aku patuh. Kalau aku tidak patuh, kamu bisa putus denganku. Bagaimana? Oke, tapi kamu harus setujui satu syaratku. Katakan saja, Kamu harus rajin belajar, lalu masuk universitas yang bagus. Baru boleh. itu saja. Tentu saja, aku Xiaohan selalu menepati janji. Bagus. Kamu Ke sini? katakan apa yang kamu lakukan hari ini. Kamu harus mengaku dengan jujur. Sakit. Kamu ini seorang cewek. Kenapa tenagamu sebesar itu? Tunggu, bau apa ini? Ini bau wanita. Xiaohan, kamu baik-baik saja. Kau pergi cari wanita ya? Aku... Bagaimana? Kau bahkan malas menjelaskannya? Di mana aku bisa cari wanita? Itu tadi pelayannya Seo, parfumnya terlalu menyengat. Kalau tidak percaya, kau bisa tanyakan sendiri padanya. Baiklah, kali ini aku percaya padamu. Kali ini aku maafkan kamu. Kalau begitu, boleh aku berdiri sekarang? Kakek Lin, Xiaohan, wortel yang kamu tanam di 3 hektar lahan ini memang berbeda. Kakek Lin, lihatlah. Tanah di 3 hektar lahan ini, bagaimana menurutmu? Xiaohan, maksudmu jangan-jangan wortelmu. Alasan efeknya begitu ajaib adalah karena tanahnya. Tentu saja, tanah ini juga memiliki efek tertentu. Tetapi, yang membuatnya begitu ajaib adalah karena ada hal yang lebih penting. Kalau tidak, mana mungkin efeknya seajaib ini? Benar kan? Jadi di dalam tanah ini, apa yang kamu tambahkan? Air ajaib. Teteskan setetes air ajaib ini ke dalam air pegunungan ini. Dia bisa mengubah rasa sayurannya sendiri. Jadi rasanya begitu lezat. Xiaohan, Ya, kau bilang air ajaib itu sangat berharga, tapi kau menggunakannya untuk menanam lobak. Mungkinkah kamu bisa membuatnya?
Kau memang hebat, Kakek Lin. Kakekku dulu mewariskan resep ini kepadaku. Namun, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat air ajaib ini sangat berharga dan caranya sangat rumit. Jadi tingkat keberhasilannya agak rendah. Namun, ia bukan hanya bisa menghasilkan sayuran yang lezat, tetapi juga bisa memperpanjang umur. Pelit banget. Kalau begitu beri kakek 1 tetes lagi. Paling buruknya, aku bantu cari bahan-bahannya. Sudahlah. Bahan-bahannya begitu banyak. Dalam setahun aku hanya bisa membuat kurang dari 10 tetes. Aku sudah memakai 1 tetes untuk Kakek Lin, jadi aku sendiri tidak punya banyak sisa. Kalau begitu aku beli dengan 30 juta untuk memberi kakek 1 tetes. Bukan aku yang mau uangmu. Kalau begitu aku mengobati Kakek Lin. Itu karena baktiku kan, Kakek Lin? Yuking, Xiaohan adalah orang yang berlapang dada. Aku yakin dia tidak akan keberatan. Yuking, kamu besok masih ikut denganku jualan sayur kan? Xiaohan, orang tua Yuking khawatir tentang kesehatanku, menyuruhku kembali ke kota untuk periksa ulang. Setelah hasilnya keluar, aku akan kembali lagi untuk merepotkanmu. Kok cepat sekali mau pergi? Dasar bocah nakal. Apa kamu tidak tega meninggalkan kakek atau tidak tega meninggalkan Yuking, Kakek, apa yang kakek katakan? Dasar bajingan, dia pasti tidak akan sayang padaku. Dasar anak bodoh, cepat kejar dia. Oh, Tunggu, setidaknya dia pernah punya pacar. Kok tidak peka banget sih? Kemarilah, temani aku duduk sebentar. Nak, masa sih? hei, apa-apaan kau muncul sekarang? Apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kau salah dengar. Nak, kau bisa berkomunikasi denganku tanpa mengucapkannya. Kau dan aku terikat oleh kendi iblis. Bahkan bisa dibilang kita satu. Gadis di sampingmu ini Memiliki tubuh suci Xuanin yang langka dalam 1000 tahun. Jaga dia baik-baik. Apa itu tubuh suci Xuanin? Tubuh suci Xuanyin adalah dasar bocah nakal. Aku telah mengajarimu seni immortal tertinggi. Teknik reinkarnasi 6 alam. Juga dengan sisa tenagaku mengaktifkan kendi iblis untuk mengubah fisikmu. Kau ternyata belum mulai berkultivasi. Nah, kau benar-benar beruntung besar. Buruan dapatkan dia. Saat itu kultivasimu akan melesat. Wow, beneran? Kau bilang apa? Ada berapa? Itu ada nyamuk? Ada nyamuk. Tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Tidak ada. Kita akan bertemu lagi. Aku bilang, di mana anak buahmu? Kenapa dia belum datang juga? Bukan, itu... Datang. Buruan. Kak Xiao sudah tidak sabar. Kak Long, aku sudah tanya-tanya. Aku akan antar kalian. Ayo. Ayo Kak Long, Kak Xiao. Di sini ada banyak restoran, rumah makan, dan hotel. Bangunan di sini, semuanya dari era 80-90-an kan? Ini tempat yang sudah ketinggalan zaman. Kita aman di sini. Lihat, lokasi restoran itu bagus. Bisakah kita ambil alih? Tentu saja tidak masalah, Kak Xiao. Hotel itu kebetulan mau dilepas. Aku angkat telepon dulu. Halo. Kak Xiaohan, kamu tidak di rumah, pergi kemana? Aku ada urusan di kota Tianhe. Ada apa? Kalau tidak ada apa-apa, aku tidak boleh mencarimu. Kalau kamu tidak ada urusan, aku tutup teleponnya. Kamu sudah setuju jadi pacarku? Tentu saja aku mencarimu untuk membina hubungan. Saudaraku memang punya pesona. Beruntung sekali soal wanita. Kalau keberuntungan ini diberikan padamu, kamu mau. Aku juga tidak mau. Yuching,
Menurutmu, apakah aku harus kembali ke Xiaohan untuk berobat? Kakek, apakah kakek merasa penyakit lamanya kambuh lagi? Aku antar kakek ke rumah sakit untuk periksa. Aku sebenarnya kakek yang rindu. Masa kamu tidak merindukannya? Kakek, Xiaohan sudah menyesatkan kakek. Xiaohan, anak ini, akan punya masa depan cerah. Kalau kamu suka, harus mempertahankannya. Aku juga melihat dia punya ambisi dan juga semua keahliannya. Dia juga bilang mau buka restoran dengan Longsan. Punya masa depan. Apakah dia sudah memilih tempat? Kakek, aku ini siapa? Kakek tenang saja. Bagus. Memang Yujing kita berbudi luhur. Dulu, aku bertemu nenekmu di sini. Kami menikah selama puluhan tahun, tidak pernah bertengkar. Kakek, nenek sudah pergi selama bertahun-tahun. Kadang aku benar-benar tidak mau berobat. Aku hanya ingin lebih cepat berkumpul dengan nenekmu dan kakek Xiao. Kakek, bagaimana bisa kau berkata begitu? Tuan, Nona, saudara Xiao sudah tiba di kota Tianhe. Oh? Bocah nakal ini datang tanpa memberitahu aku, supaya aku bisa menjamunya. Untuk apa dia ke sini? Dia tampaknya suka restoran Dahe. Mau mengambil alih untuk berbisnis. Kamu yakin mau mengambil alih restoran Dahe? Tidak, aku harus menghentikannya. Bang Long, Bang Xiao. Itu dia Wai Dahe. Oh, Halo, kami ingin bertanya tentang pengalihan restoran ini. Kalian ingin mengambil alih restoran ini? Ya, Kalian datang sangat tepat waktu. Silakan masuk, silakan. Baik. Mari, mari. Silakan duduk, silakan. Duduk, duduk. Boleh saya tahu nama para tamu? Ini adalah direktur Long kami. Dan yang ini? Adalah direktur show kami. Kalau melihat kalian berdua, jelas orang yang luar biasa. Pak Wei, Anda terlalu sopan. Saya mau tanya, untuk restoran ini, berapa sewanya? Lalu, untuk biaya transfer, berapa? Anda lihat ini dulu. Saya Wei Dahe ini orangnya, paling setia kawan. Untuk sewanya, yaitu 150.000 sebulan. biaya transfernya? 500.000 sudah cukup. Pak Wei murah hati. Babat. Sewa. Tahunan Taten? Ini. Dan biaya transfer harus dilunasi sekaligus. Aku butuh uang. Kalau begitu, terima kasih Bos Wei. Baik, ayo tanda tangan kontrak. Ayo, tanda tangan. Ayo, tanda tangan. Xiaohan. Yuking, kenapa kau datang? Kontrak ini tidak bisa ditandatangani. Dick, kenapa kontrak ini tidak bisa ditandatangani? Dasar bodoh. Sebelum menandatangani kontrak, kenapa kau tidak menyelidikinya dulu? Stockdead. Apa masalahnya? Restoran Dahe ini sudah lama digadaikan oleh bos ini. Kepada Lu Yuan, Hei, dasar kau! Berani-beraninya kau menipu kami. Ayo pergi. Tuan-tuan, Bos Long, Bos Xiao. Menipu kalian adalah salahku. Tetapi restoran ini, jika tidak ada restoran ini, istri, anak-anakku akan kelaparan. Anda ini kenapa? Ayo berdiri. Aku tahu jadi kalian ingin mengambil alih restoran ini. Kalian sih pasti mampu melakukannya. Tolong aku. Aku mohon, bantu aku. Sobat, bagaimana kalau kita bantu dia? Xiaohan, bagaimana menurutmu? Asalkan kalian mau membantuku sewa restoran ini, kalian yang bantuan, kalian yang menentukan. Tolonglah. Baik. Kalau begitu berdirilah dulu. Berdiri. Durak. Kalau kau ingin aku membantumu, bukan tidak bisa. Tapi, semua ini harus dilakukan sesuai kata-kataku. Baik. Kontrak ini, kita juga bisa menandatanganinya. Tetapi untuk tanggalnya, harus ditandatangani sebelum kau menggadaikan restoran. Dan langsung tuliskan denda 10 kali lipat. Ini. Apa bisa berhasil? Tapi Lu Yuan bukan orang mudah dibodohi. Apa ini bisa menipunya? Banyak omong. Kalau kau ingin menyelamatkan restoranmu, lakukan saja sesuai kata saudaraku. Kau tenang saja. Jika Lu Yuan datang mencarimu, langsung katakan padanya.
Saat kontrak ditandatangani, kau sudah menerima semua pembayaran. Suruh saja dia langsung menemuiku, kan? Bos, berapa banyak utang Anda? 10 juta. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir. Nanti, kau cukup membuat keributan, bersikeras bahwa kau dijebak, dan saat kau tidak sadar, menandatangani kontrak palsu itu. Bukankah itu sudah cukup? Ternyata kaulah bajingan sejati. Bagaimana, Bos Wei? Tanda tangani kontraknya. Ayo. Wei Dahe, Dasar bajingan. Cepat serahkan restoranmu. Lu Yuan, kenapa kau datang? Jangan banyak omong. Aku datang untuk mengambil alih restoranmu. Wei Dahe, dasar bajingan. Kau berani ingkar? Hak kita di atas putih. Tenggat 3 hari sudah tiba. Lihat sendiri. Bukankah sudah sepakat? Pinjam 10 juta, bayar 30 hari? Kapan restoran ini jadi jaminan? Tidak ada jaminan. Siapa yang pinjamkan 10 juta padamu? Aku tak pernah tanda tangan perjanjian itu. Kalian menjebakku. Katakan lagi. Waktu tanda tangan, aku mabuk. Aku tidak tahu apa-apa. Kau berani mengingkari? Kau akan mati di sini hari ini. Aku bunuh kau. Berhenti. Kakak Lu, tidak peduli apapun perjanjianmu dengan Bos Wei, itu bukan urusanku, kan? Sekarang aku jadi pemilik baru restoran ini. Kau bilang ini milikmu begitu saja? Dan Wei Dahe telah menggadaikan restoran ini kepada Lu Yuan kami. Tetapi kontrak kami ini ditandatangani seminggu sebelum kontrak kalian. Di atas kontrak ini ada tanda tangan Bos Wei dan cap jarinya. Hak penggunaan restoran ini sekarang menjadi milikku. Xiaohan, kau yakin mau melawanku? Kalau kami pebisnis yang jujur. Ngomong-ngomong, saat restoran kami nanti buka, harap datang dan dukung kami. Xiaohan, kulihat restoranmu ini mampu bertahan sampai kapan? Kakak Long, urusan selanjutnya, ku serahkan padamu. Aku dan Yuking akan pulang ke desa dulu. Yuking, kau lelah? Mending kau pulang duluan. Baiklah, aku pulang dulu. Kau juga cepat. Baik. Dasar kau. Kapan kau memikat wanita ini? Jangan buang-buang sumber daya. Nak, bisakah kau serius? Baik kultivasi Xian, iblis maupun Buddha. Yang penting adalah mengubah esensi menjadi kui. Mengubah kui menjadi roh. Mengubah roh kembali ke kekosongan. Tidak benar. Aku pernah melihatnya di serial TV. Latihan ini pada akhirnya, semuanya akan disambar petir. Bersyukurlah, kau sudah melewati tahap QI dan langsung membangun fondasi. Nanti memukuli puluhan preman. Itu semudah membalikkan telapak tangan. Astaga, beratislah. Siapa? Kak Dongyu, kenapa kau di sini? Aku melihat lampu menyala di ladang sayurmu. Jadi saya mengira ada pencuri dan datang membantumu memeriksa. Nak, janda cantik ini memiliki tubuh Xuan Yin tingkat 6. Jika kau menggunakannya untuk kultivasi, kultivasimu akan langsung meningkat. Kak Dongyu, coba raba, bentuk tubuhku, apakah lebih bagus dari sebelumnya? Dasar kau memang mengerti. Tetapi terlalu menjijikkan. Dapatkan dia, kau akan langsung berhasil membangun fondasi. Nah, Kak harus segera pulang untuk memasak. Shots. Kesempatan bagus, hilang. Aku berlatih denganmu, cepat atau lambat aku akan mendapat masalah. Halo, siapa? Tidak baik, Kak Xiao. Brolong kami dipukuli. Apa? Perempuan yang kau perkenalkan padaku, belum kau tepati. Brolong. Panglong. Bagaimana keadaannya? Kata dokter, jika dalam 3 jam kondisinya aman, masih ada harapan hidup. Tetapi kondisi tidak menggembirakan. Siapa yang melakukan ini? Orang-orang yang datang untuk merusak restoran kali ini, semuanya wajah asing. Mereka langsung menghancurkan seluruh restoran saat datang. Dan mereka juga menusuk Bang Long. Akulah yang gagal melindungi Bang Long. Kami tidak berguna. Lu Yuan. Aku akan pergi menebas bajingan itu sekarang. Kau berhenti di sana. Apa kamu merasa dirimu sangat keren jika pergi sendirian? Yang terpenting bagi kita sekarang adalah bagaimana menyelamatkan nyawa Bang Long. Oh ya,
Sekarang bahkan dewa pun tidak berguna. Dewa? Hei, Cepat bangun. Selamatkan saudaraku. Ini bukan beberapa tetes cairan spiritual yang bisa menyelamatkannya. Untuk menyelamatkannya, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Apa maksudmu? Lin Yuking adalah harapanmu untuk menyelamatkannya. Raih dia dan manfaatkan kekuatannya. Citizens berhasil membangun fondasi, maka kau bisa menyelamatkan Longshan. kemari Apa yang kau lakukan? Yuking. Hal yang akan kulakukan selanjutnya mungkin tidak akan kau pahami. Tetapi kau harus percaya, aku terpaksa dan semuanya ada alasannya. Aku... Bagaimana Kak Xiao? Apakah kau punya cara? Aku berhasil naik peringkat. Naik peringkat apa? Aku punya cara untuk menyelamatkan Kak Long. Kau keluar dulu, tunggu aku di luar. Baik. Beruntungnya bocah ini, Dia meminum cairan spiritual sehingga bisa mempertahankan napas terakhirnya. sekarang kau sudah berhasil membangun fondasi. Masukkan Ki Asli untuk menyembuhkannya. Denyut jantung dan napasnya stabil. Kondisi ini bisa dibilang sudah stabil. Masuklah. Kak Xiao, bagaimana keadaan Kak Long? Tenanglah. Kak Long sudah lepas dari bahaya. Dia akan segera sadar. Bagus. Bagus. Kak Long. Kak Long. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Tadi dokter sudah datang. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Ada urusan mendesak. Kamu bisa langsung telepon aku. Kamu sibuk sana. Ada aku di sini. Kamu sudah kembali? Apakah Yuking di dalam? Ya, ada. Dia kelihatan sedang bad mood. Sarapan saja tidak dimakan. Apa kalian bertengkar? Dengar, wanita kalau marah itu susah ditenangkan. Semoga beruntung, sobat. Ini untukmu. Yuking, semalam... Maaf ya. Aku benar-benar terpaksa. Sungguh... Kamu menganggapku sebagai apa? Semalam Tidakkah kamu harus memberi... penjelasan padaku? Jangan marah dong. Aku benar-benar tidak meremehkanmu. Kamu di hatiku selalu jadi bidadari yang paling suci. Jangan pergi. Kamu mau apa? Yuking, aku... Aku suka kamu. Kamu ngapain? Memangnya tidak pantas? Pantas. Aku bilang, mulai sekarang kamu jadi laki-lakinya kakak. Kalau kamu memikirkan wanita lain di luar, kaki kamu akan kupatahkan. Baik. Semua menurut Ratu. Pasti ini ulah Wang Mazi. Aku akan mencarinya sekarang, karena dia berani mengganggu kasyauhanku. Anci, adikku, jangan bertindak dulu. Kita belum punya bukti apapun sekarang. Nanti kita bicarakan setelah semuanya jelas. Untuk apa bukti? Sudah jelas ini ulah Wang Mazi. Menurutku kau hanya pengecut yang takut pergi. Kau... Ansi. Benar kata Yuching. Untuk menangkap pencuri harus dengan barang bukti, kita tidak boleh bertindak tanpa alasan. Kak Xiaohan, kau malah membela dia. Aku tidak suka kamu lagi. Enak saja kau. Sampai menipu gadis kecil. Akui dengan jujur, siapa lagi yang suka padamu? Istri pelan-pelan. Sakit, sakit, sakit. Aku hanya suka kamu seorang. Sungguh. Siapa yang mengganggu belajarku? Kak Xiao, pagi-pagi begini datang ke sini ada apa? Wang Mazi. Aku tanya engkau, kebun sayurku,
Apakah kau yang merusaknya? Apa kebun sayur apa yang dirusak? Kak, aku belum keluar sama sekali pagi ini. Kak, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Benarkah bukan kau? Kalau kau tidak percaya, buka saja halaman depannya. Aku hafal di luar kepala. Itulah yang kulakukan tadi pagi. Apa-apa Nini? Akhir-akhir ini di desa, ada orang asing tidak? Akhir-akhir ini? Iya. Sepertinya ada beberapa orang asing di sekitar kebun sayurmu yang mondar-mandir. Orang-orang itu kau tidak kenal satupun. Bang! Aku juga bukan orang yang rajin. Dulu aku sering datang ke rumahmu, itu kan untuk menagih utang. Bang! Sejak aku tidak menagih utang, aku hanya menunggumu membayar. Aku pasrah, kau pasrah. Baik. Kalau begitu suruh anak buahmu mencari tahu untukku siapa yang merusak sumber penghasilanku. Yang dirusak adalah penghasilanmu, bukan penghasilanku. Aku ngapain? Kau bodoh. Kalau aku tidak bisa cari uang, dengan apa aku membayarmu? Betul. Ini mengincar harta keluargaku, datang padaku. Ambil. Hey. Bro, kau datang? Tadi aku baru saja membicarakanmu dengan Xiao Xuan. Kalau Xiao Xuan? Dia baru keluar. Bang Long. Bro, kali ini aku datang menemuimu, terutama untuk keselamatanmu dan masa depanmu. Begini, aku punya sebuah buku silat tulisan tangan bernama Xuantian Gangqi Jue. Ambillah untuk berlatih. Bisa berhasil, maka hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Bro. Kau tidak apa-apa? Kau kebanyakan nonton film silat. Tidak percaya? Baik, kalau begitu lihatlah. Apaan tuh? Mengambil benda dari jarak jauh. Bukan, coba lagi. Coba lagi. Baiklah, saya perhatikan baik-baik. Baik. Kau, saudara. Apa-apa ini? Longge, ada beberapa hal yang tidak kau percayai, ya, tapi bukan berarti itu tidak ada. Rahasia silat ini, bawa dan pelajari baik-baik. Setelah selesai, segera musnahkan. Dan juga, ya jika suatu saat kau berhasil menguasainya, jangan pernah mudah menunjukkannya di depan orang lain, agar tidak mendatangkan masalah yang tidak perlu. Tenang saja. Hey, Longji, aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Saudara, setelah kau pulih, aku akan menjemputmu sendiri. Baiklah, baik. Pergilah. Xiaoge. Orang yang merusak ladangmu sudah ditemukan. Di mana dia? Di gudang tua dekat jalan lama. Ayo. Kita temui dia. Siap, ayo jalan. Masih tidur? Bangun dan minta maaf pada Xiaoge. Kalian siapa? Xiaoge, jangan sampai ada korban jiwa. Aku bilang, Xiao Han membunuh itu masuk penjara. Bersikap sopanlah padaku. Tenang, Ise. Kau belum mati sekarang. Katakanlah, kenapa kau merusak ladang sayur keluargaku? Kaulah yang pertama kali membuatku kehilangan banyak aset, membuatku terlilit utang. Penyebab aku terlilit utang adalah karena kau sendiri tidak jujur dalam berbisnis. Apa hubungannya denganku? Katakan yang sebenarnya. Apa alasan sebenarnya? Tidak ada alasan lain. Aku hanya ingin membalas dendam padanya. Kalau aku harus mati, bunuhlah dengan cepat. Mati? Kau bermimpi, Wang Mazi. Nanti ikat dia. Langsung bawa dia ke kantor polisi. Awasi dia menyerahkan diri. Siap. Xiao Han, kau terlalu kejam. Aku tidak mau ke kantor polisi. Xiao Han, kau memang pantas. Siapa suruh kau macam-macam dengan Kak Xiao? Ayo pergi. Kita ini Ayo
Ayo kita kerjakan ini saja. Baik. Kamu cepat ke sini. Ada apa? Lihat tanah ini, ternyata berubah jadi merah. Mungkinkah ini perubahan yang dibawa cairan spiritual? Ubah yang aneh dari ini. Semua hal punya tingkatannya. Tanah juga begitu. Tanah merah ini hanyalah perubahan pertama. Yang muncul setelah disiram cairan spiritual. Apa khasiat tanah merah ini? Setelah tanah ini berubah, bisa ditanami herbal dan tanaman spiritual. Dan siklus pertumbuhannya juga lebih pendek. Astaga. Kerugian sebelumnya pasti cepat balik modal kan? Dasar tidak tahu apa-apa. Cairan spiritual dalam labu ini Bukanlah sesuatu yang bisa kau anggap remeh. Mulai sekarang jangan pelit memakai cairan spiritual. Tingkatkan penyiramannya. Kamu nyengir sendiri ngapain? Yuking, Kita bakal kaya raya. kamu kenapa gila ya? Cepat cangkul tanahnya. Yukin, ulang tahunmu sudah dekat kan? Kamu punya hadiah ulang tahun spesial yang kamu inginkan? Mana ada yang nanya kayak gitu, dasar cowok nggak peka. Iya. Aku yang salah. Kalau sudah waktunya, aku pasti siapkan hadiah besar untukmu. Wow. Kakek Lin, Kau sudah belajar belanja online, beli banyak sekali, berlebihan. Bukan aku yang belanja online. Waktu itu saat aku kembali ke kota dengan Yuking, dia khawatir obatmu tidak cukup. Jadi dia menyiapkannya untukmu. Terima kasih, sudah bersusah payah. Siapa yang minta kamu berterima kasih? Ayo lihat, apakah yang kusiapkan ini cukup? Cukup. Tapi ini terlalu banyak. Jangan buang-buang uang. Saat kamu membuat cairan spiritual, bukankah kamu butuh bahan obat? Aku bilang, aku menghabiskan 100 juta, memakai banyak koneksi, akhirnya mengumpulkan segerobak, bahan obat yang usianya sangat tua. Bagaimana, tersentuh? Pacarmu yang manis ini, Sungguh perhatian. segerobak bahan obat ini sungguh luar biasa. Cukup untuk membuat pil pengumpul Qi tingkat 1. dan pil pembangun fondasi tingkat 2. Kau juga bisa membuat pil. Nak, Kau akan segera memasuki tahap pembukaan cahaya tingkat 3 dan bisa belajar membuat pil. Karena sudah ada bahan obat. Nanti carilah cara. Untuk mencari tungku dan membuat pil. Baik. Segera lakukan kultivasi ganda. Ini adalah metode rahasia sejati jalan keabadian. Pada zaman kuno, Kaisar Xuanyuan memiliki 3.000 wanita, lalu naik ke surga di siang hari bolong. Kau pikir itu cuma mitos? Hei, jangan melamun. Apa yang sedang kamu lakukan? Kultivasi ganda. Sudah kubilang, membuat pil harus pakai tungku. Apa yang kami gunakan ini? Ini tungku obat terbaik kami. Semua rumah tangga pasti memakainya. Masih ada artefak seperti ini? Senteon tahaya. Kalau begitu, lanjutkan. Sesuai dengan ramuan yang kukatakan. Tambahkan perlahan-lahan. Berapa lama ini harus direbus? Aku juga tidak tahu artefakmu ini. Ya, berpikir kecil terus direbus. bagaimana bisa menjadi pil? Mungkinkah pil ini berbentuk cair? Artefak ini tidak bisa membentuk pil. Itu tidak penting. Yang penting adalah ini. Kalau khasiatnya sama, bukankah itu sudah cukup? Kamu memang tidak fleksibel. Ayo berkultivasi bersama. Sepertinya aku tidak bisa berkultivasi bersama. Aku sedang sibuk. Bukankah kamu bilang kamu akan mencobanya malam ini? Aku sudah menyiapkan semuanya. Begini, kita jangan pikirkan teori itu dulu, langsung praktikan. Bagaimana caranya? Ayo. Ambil ini. Kamu temani aku merebusnya pelan-pelan. Bagaimana bisa kamu memakai wajan besi untuk merebus obat? Bukankah seharusnya memakai panci tanah untuk merebus obat? Kamu memang tidak mengerti. Ayo, aku ajari kamu. Yuking, Seoul akan segera berulang tahun. Apa kamu sudah memikirkan hadiah ulang tahun apa yang kamu inginkan? Aku... Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Yuking,
Aku tidak punya banyak harta, juga tidak ada yang berharga. Ini. Tidak perlu yang mahal. Aku sangat suka ini. Yuking, potong kuenya cepat. Ya. Kakak Xiaohan, Dianki, kenapa kamu datang? bisakah kamu pergi ke sekolah besok? Jangan bilang kamu bikin masalah lagi. Bolos. Kamu. Ayo. Dianki, hari ini aku ulang tahun. Ayo makan kue bersama? Ayo dong. Kue ini dibeli oleh kakak Xiaohan untukmu. Ya, Masakan ini juga dibuat olehnya. Tapi kakak Xiaohan tidak pernah membelikanku kue. Kakak Xiaohan, dulu kamu bilang mau jadi pacarku, tapi sekarang kamu memberikan gelang pusaka ini kepadanya. Apa maksudmu? bukan aku. Ini semua salah paham. Salah paham siapa? Salah paham siapa? Setelah Claire. Untuk apa kamu datang? Untuk apa kamu datang? Aku datang ke rumahnya. Apa urusan kalian? Aku bukan mencari kalian. Yang Hui, kita sekarang tidak ada hubungan. Kita tidak akrab. Han. Aku tahu kamu belum melupakanku. Kalau tidak, aku tidak kokotok tentang diriku. Nah, begini saja. Kali ini aku datang untuk berdamai kembali denganmu. Kamu. Kakak Xiaohan, kamu ini kok punya banyak pacar? Jangan asal bicara. Aku mana punya banyak pacar? Dia dan aku. Oh ya, Masih ada Kak Dongyu. Jangan kira aku tidak tahu. Tutup mulutmu. Kamu ini playboy kan? Pergi. Yuking, aku salah. Aku bukan Ansi. Saat itu aku bilang ingin bersamamu. Sebenarnya agar kamu belajar dengan giat dan bisa masuk universitas bagus. Kau pembohong besar. Aku sangat menyukaimu. Tapi kau menyukai dia, mereka. sayangnya aku tidak keberuntungan. Aku mau berbaikan denganmu. Keluar. Halo. Apa? Yang Hui dia... Yukin, Yang Hui tidak ada hubungannya dengan kita. Bagaimana kalau besok kita nonton film? Besok pagi setelah ku selesaikan urusan sayur, kita ketemu di bioskop. Apa yang sedang direncanakan Lin Yuking? Kenapa dia belum datang juga? Kakek Lin, di mana Yuking? Yuking pergi dengan senang hati. Katanya mau kencan denganmu. Tapi, kenapa dia mengirimiku pesan seperti ini? Astaga, Yuking dalam bahaya. Apa? Mau kemana kau? Aku juga mau cari Yuking. Dia tidak boleh kenapa-kenapa. Yuking. Yuking. Hei, kakek tua tak berguna. Keluar sekarang. Hei, keluar. Berhenti mengguncangku. Aku hampir tercerai-berai karenamu. Aku tak peduli. Cepat bantu aku rasakan. Posisi Yuking. Di mana dia sekarang? Akhir-akhir ini, aku mengajarimu ilmu, menghabiskan banyak energi spiritualku. Lepaskan aku sajalah. Lepaskan, dengar baik-baik. Kalau kau tidak membantuku hari ini, akan kuhancurkan labumu. Baiklah, aku coba. Pondok yang reot. Di luarnya sudah banyak pohon. Dan ada air. Apalagi, dasar kakek tua tak berguna. Yuching... Dasar kakek tua. Kau belum selesai bicara tapi kau kehabisan baterai. Hanya ini petunjuknya?
Dan bagaimana aku bisa mencarinya? Kau sudah dapat kabar. Apa saja petunjuk yang kau punya? Aku sedang mencari sebuah pondok yang reot dan di sekelilingnya ada banyak pohon. Aku belum selesai bicara. Kau mau kemana? Ada orang? Ada yang bernapas? Xiaohan si bajingan? Masa dia mengira aku ngambek? Dia belum sadar kalau aku hilang kan? Ada orang? Lihat jejak kaki di tanah. Nona mungkin ada di dekat sini. Nona, kau di mana? Aku di sini. Kau di mana? Aku di sini. Xiaohan di mana? Sepertinya di belakang. Kau pergi selidiki dulu siapa yang menculikku. Aku menunggunya datang menyelamatkanku. Cepat pergi. Jangan menunda urusanku yang penting. Nona sepertinya bertingkah aneh hari ini. Tolong, Yuking. Kamu di mana? Aku di sini. Kenapa kau diam saja? Cepat tolong aku. Bukan Yuking, tangga sekecil ini, kau pasti bisa berjalan sendiri. Kakiku terkilir. Lukanya di mana? Tidak ada yang bengkak. Mungkin uratnya yang cedera. Sepertinya aku tidak bisa berjalan hari ini. Tolong gendong aku. Oh, baiklah. Naiklah. Aku bawa kamu pulang untuk diperiksa. 1, 2, 3. Oh ya, Yuking. Pelan-pelan. Hari ini aku menunggumu di bioskop, tetapi kamu tidak muncul. Sesampainya di rumah, aku tidak melihatmu. Lalu aku menebak, kau mungkin sedang dalam masalah. Mulai sekarang kalau keluar, bawalah pengawal itu. Begitu keluar rumah tadi, aku langsung dipukul sampai pingsan. Saat aku tersadar, aku sudah dalam keadaan terikat. Aku rasa, ya sini semua mungkin ditujukan kepadaku. Pertama kau kolong, lalu kau. Tenanglah, aku pasti akan menemukan orang itu. Hati-hati. Apa yang terjadi? Lukanya di mana? Tidak apa-apa, kakek. Hanya kakiku yang terkilir. Yuking, saat kau keluar hari ini, apakah kau melihat orang yang mencurigakan? Tidak ada. Semuanya normal. Tapi aku bertemu dengan adikmu yang bernama Anki. Tapi dia mengabaikanku. Soal ini ya sepertinya tidak sesederhana itu. Kamu istirahatlah dulu. Aku keluar untuk menyelidiki. Baik, pergilah. Hati-hati. Setelah aku memeriksa CCTV di sekitar, tidak ada orang mencurigakan. Tidak mungkin tanpa jejak. Sudahlah, Yuking. Yang penting selamat. Aku pergi istirahat sebentar. Anki, kamu di rumah? Cukup. Kau mengetuk pintu dan berteriak seperti orang kesurupan. Si Anki itu tidak ada di rumah. Dia baru saja keluar. Dari apa yang kau tahu? Kemana dia pergi? Mana aku tahu? Aku bukan ayahnya. Aku juga tidak tahu apa yang kalian lakukan dengan sembunyi-sembunyi akhir-akhir ini. Kalian yang sembunyi-sembunyi. Aku ini mengetuk pintu secara terang-terangan, kan? Akhir-akhir ini sering ada pria mencari Anki. Entah apa urusannya? Anki bilang mau memberi kalian kejutan besar. Kejutan apa? Kamu ini ada habisnya tidak sih? Jangan ganggu tidurku. Aku... Kak Dongyu, menurutmu kenapa Kak Xiaohan bisa jadi seperti ini? Kami tumbuh besar bersama sejak kecil. Dia tidak pernah membohongiku. Anki, aku tahu kau suka Xiaohan. Tapi soal perasaan, tidak bisa dipaksakan. Tidak suka ya tidak suka. Lalu kenapa? Jadilah pacarku. Mungkin itu kebohongan yang baik. Mungkin juga... Kalau begitu, jangan salahkan dia. Ansi, katakan jujur padaku. Apakah kamu yang menyuruh orang menculik Yuking? Aku tidak. Kau sebaiknya tidak. So... Kalau tidak, bagaimana? Xiaohan, pulanglah dulu. Aku akan bicara dengannya. Kak Dongyu, apakah kamu juga suka pada Xiaohan? Anci, aku tahu kamu suka pada Xiaohan. Tetapi ada beberapa hal yang tidak seharusnya kita lakukan, kita tidak boleh melakukannya. Sekali dilakukan, tidak ada jalan untuk kembali lagi. Apakah kamu mengerti maksudku? Kak Dongyu,
Apakah kamu tahu sesuatu? Aku tidak tahu apa-apa. Tetapi melihat sikap Xiaohan, aku merasa masalah ini tidak sederhana. Singkatnya, kita jangan melakukan hal yang membuat kita menyesal. Shen Ziliang, aku sudah memutuskan. Aku tidak akan bekerja sama denganmu lagi. Apakah kamu mau mengingkarinya? Sepertinya kau lupa bahwa dulu kaulah yang mencariku untuk membantumu menghajar Lin Yuqing. Setelah berhasil, kau membantuku mencuri formula budidaya milik Xiaohan. Aku tidak akan membantumu mencuri formula budidaya milik Kak Xiaohan. Lagi pula sekarang kita berada di perahu yang sama. Kamu sudah tidak punya jalan mundur. Tigas daripada itu, ayo kita lakukan sesuatu yang lebih besar, asalkan kau mendapatkan kontrak restoran dan formula budidaya, ya aku bisa membuat wanita itu menghilang selamanya. Menghilang selamanya? Shen Ziliang, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Kau sudah tidak punya waktu untuk berpikir. Jika aku menceritakan rahasia kita kepada Xiaohan, kau tebak dia. Tidak boleh. Kak Xiao, Aku terus mencari Lu Yuan. Setelah aku menemukannya, akan langsung kubawa ke sini. aku datang menemuimu hari ini, so Bukan tentang Lu Yuan. Kalau begitu apa urusannya? Silakan perintahkan. bagaimana, mau kerjakan atau tidak? Kak Xiao, hal ini agak berbahaya. Ini adalah uang yang dulu kuutang padamu. Sekarang aku akan mengembalikan semuanya padamu. Setelah urusan ini selesai, masih ada sebanyak ini. Kak Xiao, jangan berkata begitu. Apa aku ini orang yang peduli uang? Urusan yang Kak Xiao perintahkan, pasti akan kubereskan. Hitungannya sudah benar. Kak Xiao, saya akan mengambil surat utangnya untuk Anda. Anda duduk di sini. Berhenti! Sepanjang hidupku, aku akhirnya tahu apa artinya. Menjebak diri sendiri. Astaga, Lu Yuan, dasar kurang ajar, kenapa kau datang ke tempatku? Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Kau datang untuk apa? Kau merencanakan hal buruk apa? Tidak sadar pernah. Aku datang mencarimu, hanya ingin kau membantuku meluruskan kesalahpahaman Antara aku dan Kak Xiao. Bukan. Kau mencari Kak Xiao. Untuk apa kamu datang ke rumahku? Aku takut orang lain mengetahuinya. Sebenarnya, masalah di kebun sayur tidak sesederhana itu. Ini resep budidayanya. Mulai sekarang kita tidak saling berutang lagi. Mengenai masalah restoran, aku tidak akan menyetujuinya. Berani kau menipuku? Aku tidak menipumu. Siapa yang tidak tahu harus rajin menyiram dan memberi pupuk? Menurutku Kak Xiaohan hanya menyiram setiap hari. Anci. Kamu pikir semudah ini? Untuk lepas begitu saja? Jangan ancam aku. Jangan lupa aku pegang rahasiamu. Kalau perlu, kita putus. Baik. Sepertinya aku meremehkanmu. Aku menyuruhmu menculik Lin Yuqing, tetapi orangnya malah kabur. Dengan cara kerjamu seperti ini, aku tidak mau bekerja sama lagi denganmu. Semoga kau tidak menyesal. Jangan macam-macam denganku. Kalau aku sudah kalap, apapun bisa kulakukan. Lepaskan aku. Aku bunuh kau. Dasar kau bajingan. Nah, kita putus saja. Kumohon. Kumohon, selamatkan aku. Apa yang terjadi? Ayo pergi dari sini dulu, nanti kita bicara. Kak Yuqing, Ini bolehkah kami ikut? Lu Yuan sedang mengejar Yang Hui. Tolong selamatkan aku. Lu Yuan itu bukan manusia. Dia selalu memukul dan memarahiku. Kalau engkau dipukul orang, apa hubungannya denganku? Begini saja. Asal kau menyelamatkanku, aku akan ingin menceritakan semua tentang Lu Yuan kepadamu. Ayo cepat naik. Kenapa kalian bersama? Hari ini aku pergi menemui Shen Ziliang. Ke restorannya untuk membahas bisnis. Saat melewati sebuah ruangan VIP, aku bertemu dengannya. Kalau kamu, kenapa kamu mulai menghindari Lu Yuan? Dia bukan manusia. Ya, setiap kali tidak sesuai keinginannya, dia langsung memukuliku.
Jelaskan maksudmu. Hari ini dia pergi menemui Shen Ziliang untuk membahas kerjasama. Dan entah kenapa, tiba-tiba dia marah dan memukuliku. Aku benar-benar tindakan. Jadi aku kabur. Kalian semua berada di restoran Shen Ziliang dan bertemu di sana. Masing-masing juga ingin membahas bisnis, tapi tidak ada yang berhasil. Kak Yuking? Aku salah. Sebenarnya soal penculikanmu waktu itu aku yang minta tolong Shen Ziliang melakukannya. Terserah kamu mau pukul aku bagaimanapun. Aku bisa mengerti kenapa kamu mengikatku. Tapi, kenapa Shen Ziliang mau membantumu? Dia menginginkan formula bibit unggul milik kakak Xiaohan. Aku bilang akan membantunya mencurinya. Apa kamu tahu di mana formulanya? Aku tidak tahu. Aku mengelabuinya. Jadi hari ini, dia kembali mencariku. Kalau kamu yang Hui, kamu dan Lu Yuan, urusannya yang tidak senonoh apalagi. Lu Yuan mencariku. Sebenarnya dia ingin aku membantunya terhubung dengan jalur lobak milik Xiaohan. Karena urusan itu gagal, dia kerjasama lagi dengan Shen Ziliang. Astu ingin formula budidaya, Astu ingin kontrak sewa restoran. Di tengah terangnya dunia, kalian sedang apa? Bukan dasar kamu. Kamu masuk kok tidak ketuk pintu dulu sih? Pintunya tidak ditutup, bukan? Kalian sebenarnya sedang apa? Bukan. Apa yang kami berdua lakukan? Tidak perlu kau tahu, kan? Ansi, sebenarnya kita berdua tidak semungkin. Aku tahu. Jadi kedatanganku kali ini adalah untuk mengajakmu putus. Putus? Buan. Kita berdua memang tidak pernah berpacaran, kan? Aku tahu. Sebelumnya, aku selalu ingin kamu menjadi pacarku. Jadi perpisahan ini harus aku yang mengatakannya. Hanya aku yang bisa meninggalkanmu, tidak menginginkanmu. Bukan kamu. Ansi. Berhenti. Aku tidak ingin kalian merasa kasihan padaku. Sebenarnya, aku datang kali ini untuk memberkati kalian. Kalian harus terus berbahagia. Kak Xiaohan, Kak Yuqing. Maaf. Sebelumnya, aku yang salah. Tidak apa-apa. Aku sudah lupa. Kamu juga jangan dipikirin. Benar. Aku juga lupa. Kalian semua pada pikun, ya? Omong-omong Kak Xiaohan, akhir-akhir ini Kak Dong Yuan kalian harus berhati-hati. Kak Dong Yu. Kak, ada apa? Kalau ada apa-apa, katakan saja. Yang bisa ku bantu, pasti ku bantu. Kak, ada yang perlu malu. Aku sudah dengar sekeluarga mantan suamimu mengirim orang ke rumahmu untuk ribut lagi. Sebenarnya berapa banyak utangmu kepada mereka? Katakan padaku, aku bayarkan untukmu. Xiaohan, sebenarnya kakak datang hari ini bukan untuk meminjam uang, tapi Shen Ziliang yang menemuiku. Dia ingin menggunakan uang untuk menyuruhku membocorkan resep budidaya. Shen Ziliang. Apakah dia mengancammu? Oh, tidak. Kak, bagaimanapun juga, aku tetap berterima kasih karena kau memberitahu kebenaran. Soal masalah uang ini, aku akan cari cara untuk membantumu. Tapi soal Shen Ziliang itu, kau sebaiknya menghindarinya. Orang itu tidak mudah ditipu. Nah, baik. Ayo pergi. Baik. Wang Mazi, ada apa sebenarnya hari ini? Tidak ada apa-apa. Ini karena aku rindu Kak Shen. Jadi aku nekat datang menemui Kak. Jangan mengarang cerita. Mana mungkin kau tidak punya urusan. Kak. Baiklah, aku jujur. Aku ingin mengikuti Kak. Aku akan ikut Kak. Berhentilah. Ku dengar akhir-akhir ini kau membantu Xiaohan. Kak. Berita-berita burung itu. Masa kakak percaya? Xiaohan itu, selain berutang padaku, dia juga menyuruh orang memukuliku. Masa aku mau ikut dia? Jadi apa sebenarnya tujuanmu datang ke sini? Begini Kak. Ku dengar kau selama ini menginginkan restoran milik Xiaohan, aku bisa bantu. Tapi setelah itu, utang Xiaohan padaku, kau harus minta dia membayar 2 kali lipat. Baiklah. Kau punya masa depan.
Ziliang. Aku pernah membantumu sebelumnya. Kau tega menjebakku. Justru karena bos lu dulu pernah membantuku, aku memberimu upah ini. Kalau orang lain hanya akan mendapat pukulan. Apa maksudmu? Tidak satu pun tugasku yang kau selesaikan. Kau masih berani minta uang. Karena kau, aku kehilangan pekerjaan. Karena kau, aku merusak ladangnya dan tak punya jalan keluar. Kau boleh tidak ambil uang ini. Tapi mulai sekarang, jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau tidak pergi sekarang, kau tidak akan bisa pergi. Lu Yuan pergi menagih upah. Shen Ziliang itu memang pelit, bukan cuma tidak membayar, bahkan ingin membunuh untuk menutup mulut. Demi rumah makan, dia benar-benar bisa melakukan apa saja. Omong-omong Kak, aku benar-benar tidak bisa menjadi mata-mata. Yang penting nyawa. Kalau tidak bisa, aku kembalikan uangmu. Sudahlah, kamu tidak usah mengembalikan uang. Kalau aku benar-benar menerima uang ini, lalu apa bedanya aku dengan Shen Ziliang? Lagi pula, kau bisa membawanya kembali. Itu sudah sangat membantuku. Dengan dia ini, masa bisa Shen Ziliang kabur? Dasar engkau, jangan lengah. Aku akhirnya keluar dari rumah sakit. Aku bosan sekali. Jangan bilang aku tidak setia kawan. Aku khusus menyiapkan sambutan untukmu. Sungguh baik. Mau kemana? Apa ada cewek cantik? Aku bilang, kamu ini baru sembuh, sudah berpikiran macam-macam. Kamu 1 tahun kelelahan. Aku masih kuat. Mau coba? Jangan bercanda. Malam ini, itu hanya makan-makan biasa. Istrimu sekarang sangat ketat. Aku tidak akan bilang ke istrimu. Jangan bercanda. Begini. Malam ini, aku ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Sebelumnya, orang-orang yang merusak restoran kita, dan juga orang-orang yang memukulmu, sekarang semuanya sudah ada kabarnya. Siapa? Sudahlah. Makan sambil ngobrol. Ayo. Baiklah kawan. Coba ceritakan cepat. Orang macam apa yang berani merusak restoran kita dan memukulmu? Sepertinya orang-orangnya Lu Yuan dan Shen Ziliang. Aku bisa mengerti Shen Ziliang berbuat ini. Tapi apa hubungannya dengan Lu Yuan? Bukankah restoran ini miliknya? Shen Ziliang ini, dia itu mengincar resep lobaku dan restoran kita. Sedangkan Lu Yuan ini, di permukaan, dia memisahkan diri sepenuhnya. Sebenarnya, dia bersama Shen Ziliang. Satu tim. Anak ini serakah sekali. Restoran kita ini sebentar lagi akan dibuka. Keramaian ini pasti tidak kecil. Kalau mereka berani mengganggu, akan kubuat mereka tak bisa pulang. Serahkan padaku. Kak Long, kamu baru keluar dari rumah sakit. Bawalah Yuking pergi dulu. Aku tidak mau kawan... Hati-hati. Kamu... Pergi. Cepat pergi. Aku peringatkan kalian sekali lagi. Siapapun yang melewati garis merah, mati. Kak Lu, berkasnya seharusnya ada di sana. Kamu cari cepat ada atau tidak. Semudah itu. Lalu kamu mau serumit apa? Bukan. Apakah kamu masih menginginkan file itu? Sebentar lagi mereka lapor polisi, kita akan celaka. Kamu berani memukulku. Hari ini aku akan membuatmu tahu siapa aku. Kau datang. Saudara Xiao, aku yang tidak tahu diri, Anda benar-benar murah hati. Ampuni aku. Apakah semua sudah direkam? Sudah. Tidak kusangka kau secerdas ini.
Kalau begitu menurutmu, aku hanya bisa bercanda? Bro, bagaimana dengan orang-orang ini? Lakukan apa yang semestinya. Masyarakat yang berdasarkan hukum tentu saja lapor polisi. Bro, akhirnya kau datang. Ya, hari ini kita benar-benar mencapai pembukaan yang sangat sukses. Berapa pendapatan hari ini? Tebak. Kalau aku menebak dengan benar, apa hadiahnya? Aku akan memberimu satu ciuman. Berani menerimanya? Bro, pendapatan kita hari ini mencapai 200.000. Setelah makan malam diperkirakan bisa tembus 500.000. Apakah bahan makananmu cukup? Kau tenang saja, sebelum aku datang, sudah kuberi instruksi. Bahan makanan ini akan dikirim secara bertahap. Hari ini, kalian semua sudah bekerja keras. Omong-omong, aku pergi ke kantor dulu ya. Aku... Ini. Apa ini? Kenapa tidak menyusul? Kemajuan kalian lambat? Orang lain sudah punya 8 anak. Ayo. Kenapa kamu naik ke sini? Restoran lagi bermasalah? Aku tidak apa-apa. Tidak bisakah aku naik ke sini mencarimu? Aku sangat membantumu kali ini. Sepertinya tidak ada tanda terima kasih. Lalu kamu mau aku bagaimana? Longsan bilang, kemajuan kita terlalu lambat. Apakah kamu merasa... Anak muda, kesempatan datang, kamu harus memanfaatkannya. Apa yang kamu pikirkan? Aku datang karena kakek menyuruhku mencarimu. Dia bilang kamu harus pulang bersamaku. Ke rumahmu? Ya. Untuk apa ke rumahmu? Tentu saja untuk bertemu orang tua. Bertemu orang tua, tapi aku belum siap. Hei. Xiaohan. Ada tamu yang khusus mencarimu. Orangnya mana? Tadi masih di sini. Xiaohan. Kak Long. Ada apa? Akhirnya kamu datang. Aku ada urusan denganmu. Ada apa? Apa yang terjadi? Kak Long. Apa urusannya? Sampai begitu misterius? Baru tadi seseorang memberiku selembar catatan. Di situ tertulis, oke, kita bisa menemukan sebuah tempat yang disebut keabadian. Kamu tidak demam. Apa kau bicara ngawur? Aku tidak bercanda. Dan lagi, aku merasa bahwa orang itu sama seperti aku. Bukan. Apa maksudnya sama sepertimu? Jangan-jangan teknik yang kuberikan padamu sudah dipelajari orang lain? Bukan seperti aku. Maksudnya, dia sejenis dengan kita. Ini... Maksudnya, di dunia ini juga ada kultivator.